Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini juga dicatat oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani dalam salah satu kitab karangannya yang berjudul Bahjatul Wasail Bisyarhil Masail ala Risalah Al-Jami'ah, halaman 4 dan 5. Sebuah pelajaran penting dialami Raja Harun Ar-Rasyid sewaktu ia menunaikan ibadah haji. Raja Harun ini salah satu pemimpin Abbasiyah pada abad ke-7. Abbasiyah itu adalah kekhalifahan kedua setelah Umayyah. Jadi Raja Harun Ar-Rasyid ini sempat dibuat jengkel oleh seorang pemuda yang berpenampilan sederhana dan lebih mirip budak lah. Penampilannya itu lebih mirip dengan budak. Raja Harun Ar-Rasyid ini dibuat jengkel karena si pemuda itu selalu aja mendahuluinya. Karena sebelumnya nih, sang raja udah ngasih peringatan bahwa selama mereka melakukan perjalanan ibadah haji, gak ada yang boleh seorang pun mendahulinya. Seorang pun gak ada yang boleh. Jadi karena udah didahului, ya datanglah pengawal raja nih kan dengan sikap langsung larang pemuda itu untuk jangan mendahului raja. Tapi dengan santainya si pemuda itu jawab bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membedakan derajat seorang raja dan rakyat di tempat ini. Terus dia membacakan ayat Al-Quran surat Al-Hajj ayat 25 yang artinya, sungguh orang-orang kafir yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar, dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih. Jadi mendengar jawaban pemuda itu, Raja Harun langsung melarang pengawalnya untuk menghalangi pemuda itu melakukan ibadah. Ya udah biarin aja gitu, terserah mau ngapain, dia mau lewat, mau dahului, mau enggak gitu kan. Terus sampailah di mereka kan, mulailah sang raja pun beribadah. Tapi lagi-lagi pas Raja Harun mau mengusap dan menyentuh Hajar Aswad, si pemuda itu mendahulunya lagi. Terus pas sang raja mau salat di Hijr Ismail, didahului lagi sama si pemuda itu. Lama-lama penasaran lah nih sang raja kan sama si pemuda tuh, kok kayak gak ada segannya sedikit pun. Jadi diperintahkanlah pengawalnya untuk memanggil si pemuda tadi, karena ada beberapa pertanyaan yang mau ditanyai oleh sang raja. Tapi pas pemuda itu dijumpai sama pengawal sang raja, si pemuda itu gak mau. Malahan dibalikannya lagi. Dia bilang sama si pengawal, bilang sama sang raja untuk datang langsung jumpain dia. Siapa yang butuh, dialah yang datang. Udahlah, ngalah lah sang raja ini tadi kan. Didatanginya lah pemuda itu. Pas sudah jumpa nih, dibilanglah sama sang raja, wahai Arabi. Arabi itu kayak panggilan untuk orang Arab. Saya hendak menanyakan perihal kefarduan kepadamu. Jika engkau bisa menjawab, maka engkau orang yang hebat. Namun, jika tidak, berarti engkau orang yang lemah akan pengetahuan. Terus dibilanglah sama si pemuda itu, engkau bertanya perihal fardu yang mana? Fardu 1, 5, 17, 34, 94, atau fardu seumur hidup? Atau satu fardu dari 12, satu fardu dari 40, atau 5 fardu dari 200? Ketawalah terbahak-bahak sang raja ini tadi kan. Mulailah sepilih sang raja nih, karena dia menganggap si pemuda ini halu, bicaranya ngelantur apalah nih anak ini kan gitu. Dijawab lagi sama si pemuda itu dengan stay coolnya, dia bilang, wahai Harun. Pemuda itu udah gak ada nyebutin raja, cuman manggil nama aja. Lalu dia ngejelasin maksud dari dia bicara kayak gitu. Pemuda itu bilang, yang saya maksud dengan satu fardu adalah agama Islam, 5 fardu adalah salat 5 waktu, 17 adalah rakaat dalam salat fardu, 34 adalah sujud dalam solat fardu, 94 adalah takbir, tahmid, tasbih. Yang dimaksud satu fardu seumur hidup adalah haji, 1 dari 12 adalah bulan Ramadan, 1 dari 40 adalah zakat emas dan perak dari 40 dinar, 5 dari 200 adalah dirham emas dari 200 dirham. Mendengar jawabannya yang begitu detail, Raja Harun pun bersimpuh malu di hadapannya. Kemudian sang raja ngasih kesempatan kepada pemuda itu untuk nanya balik kepadanya, biar kayak pembuktian gitu bahwa dia pun berwawasan luas. Jadi ditanyalah sama si pemuda ini pada Raja Harun, bagaimana pendapatmu perihal laki-laki yang haram melihat wanita di waktu zuhur ketika waktu asar halal melihatnya, dan haram kembali ketika waktu maghrib, halal ketika waktu isya, namun haram ketika waktu subuh dan kembali halal di waktu zuhur.
Sang raja sama sekali nggak tahu jawaban atas pertanyaan tersebut. Sama sekali nggak tahu. Nah, dan di saat itu juga sang raja merenung, terdiam, dan tersadar bahwa raja juga manusia biasa dan raja juga manusia yang nggak sempurna kan. Sekaligus nyadarin dia bahwa posisi raja itu bukan berarti semua tahu, serba tahu, dan sempurna. Karena raja juga manusia yang nggak sempurna. Pemuda itu pun menasehati Raja Harun karena nggak bisa jawab pertanyaannya. Pemuda itu bilang, engkau adalah seorang raja. Tidak sepatutnya tidak bisa menjawab suatu permasalahan. Apalagi pertanyaan orang desa yang tidak memiliki kuasa apapun. Dan pertanyaannya sangat gampang. Terus Raja Harun bilang, semoga Allah meninggikan derajatmu dalam ilmu pengetahuan. Saya memohon untuk berkenan menjelaskan pertanyaan tersebut. Raja Harun sangat penasaran dengan jawaban atas pertanyaan pemuda itu tadi. Jadi sebelum dijawab sama si pemuda itu, dia ngasih syarat dulu ke Raja Harun. Barulah dia mau jawab. Syaratnya Raja Harun harus bersikap penyayang kepada fakir miskin, tidak menghina mereka, dan mengasihi orang tua. Lalu sang Raja Harun pun bersedia kan dan menyanggupinya. Barulah dijelaskan sama pemuda itu. Lelaki tersebut haram melihat wanita yang bukan mahram pada waktu zuhur. Ketika waktu asar masuk, ia menikahinya sehingga halal untuk melihatnya. Namun ketika memasuki waktu maghrib, ia menolaknya dan sehingga haram untuk melihatnya. Memasuki waktu isya, ia merujuknya, tentu halal kembali baginya. Ketika waktu subuh, ia melakukan talak jihar kepadanya dan haram kembali. Namun ketika memasuki waktu zuhur, lelaki tersebut membayar kafarat atau denda talak jihar sehingga kembali halal untuk melihatnya. Mendengar penjelasannya, Raja Harun merasa berguru dan sangat berhutang budi kepada pemuda itu. Sebagai ungkapan terima kasih, Raja Harun mau ngasih pembantu yang akan melayaninya seumur hidup. Melayani pemuda itu seumur hidup, ditambah dengan harta yang banyak. Akan tetapi dengan kejuhudan dan ketakwaannya, pemuda itu menolak. Gak mau dia. Semua pemberian tersebut ditolak dan menyuruh berikannya kepada fakir miskin saja. Karena si pemuda itu menolak semua pemberian dari raja, udah pasti raja pun makin penasaran siapa sebenarnya pemuda itu. Akhirnya sang raja langsung menanyakanlah kepada pemuda itu tentang keluarga dan dari mana asalnya. Ternyata lelaki yang berpenampilan seperti budak itu adalah Said Musa Ar-Raili bin Said Ja'far Sadiq bin Said Muhammad Bakir bin Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali, suami dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Raja Harun langsung tergesa-gesa memeluk dan mencium tangannya. Si raja gak sadar bahwa di hadapannya itu merupakan cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berpenampilan layaknya budak karena gak terlena, gak silau, gak tergiur dengan gemerlapnya dunia. Kisah ini mengajarkan kita bahwa gak perlu sombong di dunia ini. Kita ini manusia yang gak sempurna, yang semuanya punya kekurangan, dan juga jangan merasa selalu paling benar, selalu paling pintar, egois dengan kebenaran sendiri, yang menganggap orang lain itu semua gak ada yang betul. Nauzubillahi min dzalik.